Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahli al-fadail wal karamat. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kita masya-Allah, beliau sudah punya gelar kiai, tapi beliau tawadhu, enggak mau dipanggil dengan gelar kiai. Siapa itu? Yaitu adalah Ustaz Alfi Muhammad. Masya-Allah. Beliau ganteng, tapi saya lebih ganteng. Betul kan? Coba kalau kalian berkata enggak betul, langsung saya keluar dari sini. Lalu kemudian ustaz kita yang bernama Ar-Razi, beliau namanya Ustaz Razi. Dan insya-Allah beliau akan menjadi seperti Buya Ar-Razi. Amin. Dalam ilmunya, dalam semua insya-Allah. Lalu kemudian qari kita, masya-Allah, suaranya aja indah, apalagi kalau hidup sama dia lebih kita kerjasama ya, kita kerjasama. Lalu kemudian ustaz-ustaz yang ada di sini, masya Allah, nih lihat, semua ustaz-ustaz yang ada di sini, masya Allah, ganteng, kalem, ramah, masya Allah. Ustaz-ustaznya masya Allah juga yang ada di sini enggak keras, kelihatan dari maskernya. Masya Allah, ustaz-ustaz yang ada di sini. Lalu kemudian ustaz kita, apa nama itu? Diko. Masya Allah, tabarakallah, ganteng juga beliau. Lalu kemudian Ustaz Ferry kan? Ustaz Ferry yang selalu bawa saya kemanapun berada, beliau yang bawa saya. Beliau ini kelihatannya satu orang, tapi aslinya tiga. Suka makan. Kita barusan datang, lalu sama Ustaz Alfi, sama Ustaz Ar-Razi, silahkan Ustaz masuk kamar itu. Saya masuk kamar itu guys, baru saya masuk kamar itu guys, tiba-tiba kata Ustaz Ar-Razi, tafadhal Ustaz, makan Ustaz. Langsung beliau makan. Padahal Ustaz Ar-Razi bilang ke saya, kan ke beliau. Beliau yang makan dulu, silakan. Tapi masya Allah, beliau lapang dadanya, orangnya bagus, baik, masya Allah, enggak marah. Lalu kemudian kepala desa, kepala kantor yang berkepala ataupun enggak berkepala. Mudah-mudahan semua asatidz, semua abang-abang yang ada di sini insya Allah banyak hartanya, banyak hafalannya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak Vespanya, banyak bininya. Parah ini, Allah. Sekolah Al-Furqan ini parah, masya Allah. Banyak bini, amin semua. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Lalu kemudian perkenalkan diri, guys. Listen to me please. Alhamdulillah, saya baru belajar bahasa Indonesia ini dalam 8 bulan guys. Dalam 8 bulan ini saya bisa belajar bahasa Indonesia. Dari siapa? Dari ceramah Ustaz Abdul Somad. Sambil dengar, engkau ini harus catat. Itulah yang namanya al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Kita selalu mendengarkan kata-kata itu, al-ilmu saydun, tapi kita itu lalai, tidur kita. Bawa kitab besar, Tafsirul Jalalain. Kelihatan ini santri pintar sekali. Mau ke mana engkau? Mau ke masjid. Ngapain?
tidur. InsyaAllah. Banyak kan? Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian panggil saya bro, enggak apa-apa. Tanya, gimana bro? Gimana ceritanya engkau ini hafal Al-Quran? Ada 5 cara supaya kita itu bisa menghafal Al-Quran. 5 cara supaya kita itu bisa menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah, sebelum saya mulai dengan cara ini, dengan acara ini, saya mau buka acara ini dengan pantun. Boleh? Kalian berkata cakep, nanti siap ya? Tapi nanti kalian harus balas. Okey? Jalan mundur, nabrak tukang jamu. Dunia ini terasa Jalan mundur, nabrak tukang jamu. Aku ini enggak bisa tidur karena mikirin kamu. Balas ya nanti ya. Awas kalau enggak balas. Ada 5 cara supaya kita itu bisa menghafal Al-Quran. Yang pertama, diatur waktunya. Apa? Bagaimana cara kita itu mengatur waktu kita? Yaitu adalah setelah setiap selesai solat, bacalah 5 ayat. Enggak bisa 5 ayat, 3 ayat. Enggak bisa 3 ayat, 2 ayat. Enggak bisa 2 ayat, 1 ayat. Pelit engkau? Enggak apa-apa, 5 huruf. Lebih pelit? Enggak apa-apa, 2 huruf. Parah gini engkau, 1 huruf. Enggak apa-apa. Kita ngambil contoh. Setelah setiap selesai solat, setelah solat subuh, bacalah 5 ayat. Ya ayyuhal muzammil. Allah. Terpaksa kalian. Kita ulang lagi. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Suara saya mirip beliau enggak? Kau ini ku cempakkan kau ini. Bilanglah sama. Supaya mereka itu bilang, iya indah Ustaz gitu. Nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ambillah 5 ayat setelah subuh, 5 ayat duhur, 5 ayat asar, 5 ayat maghrib, 5 ayat isya. 5 kali 5 bisa jadi berapa guys? 25. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalian itu guys bisa menghafal Al-Quran dengan cara yang mudah. Jangan sok sibuk di dunia. Jangan berkata, Ustaz saya ini enggak ada waktu Ustaz, saya ini istantu Ustaz, saya ini banyak tugas. Saya sampai sekarang selalu membaca ayat Al-Quran dan selalu mendengar setoran-setoran hafalan adik-adik saya yang ada di Mekah. Kita ini Masya Allah 10 saudara. Masya Allah. Kalau kita bangun pagi itu guys, itu ramai antri depan WC. Cepat. Masya Allah. Kita bukan dari keluarga yang memang keturunan syekh. Enggak. Kita bukan dari keluarga yang memang keturunan ustaz. Enggak. Kita bukan dari keturunan yang memang asal usulnya kiai. Enggak. Kita dari keluarga biasa. Dari memang enggak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah semua saudara saya itu bisa hafal Al-Quran. Gimana caranya? Caranya mudah sekali. Begitulah caranya. Enggak bisa 5 ayat, 2 ayat. Enggak bisa 2 ayat, 1 ayat. 1 ayat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 ayat. Kayak gitu caranya guys. Jangan berkata, Ustaz saya ini enggak ada waktu. Saya ini banyak tugas. Ada waktu, tapi engkau ini sok sibuk di dunia. Suka main Instagram, miligram, kilogram. Bagi yang punya Instagram, ini punya Instagram? Follow lah.
Nama saya di Instagram abdulbasit_musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Kalau enggak nampak, innalillah. Berarti paket internet abang ini sudah habis. Tidak ada. Tulislah di situ abdulbasit_musfi. Enggak apa-apa main Instagram, miligram, kilogram, enggak apa-apa, mainlah engkau. Enggak apa-apa. Asal kata Nabi alaihi salatu wassalam, sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya engkau ini ngaji, ada saatnya engkau ini belajar, ada saatnya engkau ini main Instagram, miligram, kilogram, ada saatnya engkau ini jalan-jalan. Semua ada saatnya. Sa'atun wa sa'ah. Itulah kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu pas saya mulai menghafal Al-Quran, itu dari usia 4 tahun guys. Dari usia 4 tahun sampai 11 tahun saya itu sudah hafal Al-Quran. Macam mana, gimana caranya itu saya bisa hafal Al-Quran? Guru yang pertama di dunia ini adalah ibu. Sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu ini seperti guru di dunia ini. Guru yang pertama yaitu adalah ibu. Ibu saya guys, bukan ustazah, bukan hafidhah, bukan nyai. Tapi cara ibu saya mengajarkan kepada saya bagaimana saya hafal Al-Quran kayak gini caranya guys. Sambil dia masak, dia baca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Sambil masak, dia baca ayat Al-Quran. Itu ibu-ibu zaman dulu, ibu-ibu zaman sekarang. Hamko hami se chura lo. Dijawab sama suaminya. Delmi hari zenovalo. Dijawab sama anaknya. Pantesan anaknya Fir'aun. Betul kan? Kisah nyata kan? Ibu kalian di rumah gimana? Baca ayat Al-Quran apa TikTokan? Dinda jangan marah-marah. Atau dia sambil masak, awas nanti jatuh cinta. Cinta itu enggak selamanya indah, dek. Kakak-kakak, dengari baik-baik. Kakak-kakak, jangan menerima laki-laki yang ganteng doang jemput di depan gang. Kakak-kakak, kalau mau menerima laki-laki, maka engkaulah harus memilih anak-anak laki-laki yang sudah hafal Al-Quran. Di mana mereka? Yaitu adalah di sini. Woi, kau campakkan kau ini. Masya Allah, tabarakallah. Cara ceramah di sini itu enak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Lapang dada kita. Doa ini selalu dibaca sama kita. Rabbi syrahli. Apa artinya? Lapangkan dada kami, Allah. Wa yassirli. Lancarkan urusan kami, ya Allah. Wa sahhilli amri. Mudahilah usaha kami, ya Allah. Selalu baca doa ini sehingga dadanya engkau, hatinya engkau ini lapang, terbuka. Oke guys? Yang pertama, diatur waktunya. Enggak bisa 5 ayat maka 3 ayat. Enggak bisa 3 ayat maka 1 ayat. Enggak bisa 1 ayat. Pas waktu saya ngajar di Makkah, ada santri mengatakan kayak gini, Ustaz, saya ini enggak bisa 5 ayat. Terus bisanya berapa? Bisa 5 huruf aja Ustaz. Kayak gimana itu? Kaf ha ya ain sad.
Saya yang baca, saya yang berkata Allah. Berkata Allah lah. Terpaksa kalian. Datanglah yang lebih parah, yang lebih pelit daripada 5 huruf. Berapa huruf? 2 huruf. Yasin. Datanglah yang lebih parah daripada 2 huruf. 1 huruf. Qaf. Sad. Nun. Andai saya gurunya engkau, kucampakkan kau ke sungai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, diatur waktunya. Bagaimana cara kita mengatur waktu kita? Setelah setiap selesai solat. Setelah itu, yaitu adalah mendatangi guru. Guru yang pertama di dunia ini adalah siapa? Sekolah yang pertama di dunia ini adalah siapa? Itulah yang kedua. Yang ketiga, abang-abang, kalau ada di antara kalian yang berkata enggak harus berguru, enggak harus bermadhab, terus macam mana dia? Bagaimana cara dia cebok? Kalau enggak diajari? Betul apa enggak? Maka kalau ada di antara kita yang berkata enggak harus berguru, enggak harus bermadhab, gimana cara engkau ini cebok? Gimana cara engkau ini wudu? Gimana cara engkau ini solat? Apakah dia langsung dapat ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah langsung beliau dapat ilmu itu dari Rasulullah? Enggak. Maka kita itu harus berguru. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Abang-abang ini, semua ini hafal lagu tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Betul apa enggak? Betul, mereka ngaku. Coba saya tes kalian dengan satu suara ya. Terpesona aku, pantesan engkau ini Fir'aun. Langsung nyambung, terpesona. Lagu yang kedua. Waktu pertama kali. InsyaAllah, langsung lanjut. Mereka, kalian itu bisa hafal lagu tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Kok bisa? Kok bisa guys? Karena sering mendengar. Lagu yang ketiga, yang terakhir. Harusnya aku yang di sana. Terus. Parah ini lah. Ada juga lagu yang baru. Beliau antum ngasih di mobil. Lagu apa itu? Enggak tahu sih. Hanya dia sih. Hanya dia apa gimana lagi? Hanya dia. Cinta itu enggak selamanya indah deh. Omongan kosong itu cinta, makan itu cinta. Harus tahu rasa. Memang betul pas kita pacaran, pas engkau ini mulai pacaran, rasanya indah sekali. Tapi setelah nikah, engkau ini akan disuruh potong bawang putih, bawang merah, beli tomat, baru tahu rasanya. Makan cinta itu. Yang pertama, diatur waktunya. Yang kedua, mendatangi guru. Yang ketiga, sering mendengar. Coba kalau kita itu sering mendengar hafalan-hafalan Al-Quran, pasti abang-abang ini bisa hafal cepat. Dulu pas waktu saya belajar hafal Al-Quran bang, dari usia 4 tahun sampai 11 tahun. Caranya yaitu adalah saya dengan adik-adik saya pergi ke Masjidil Haram. Kita itu rumah kita dari Masjidil Haram hampir setengah jam. Mudah-mudahan semua abang-abang ini bisa nyusul ke Tanah Suci Mekah. Amin. Bersama beserta keluarganya. Amin. Banyak hartanya. Amin. Banyak mobilnya. Amin. Banyak cincinnya. Amin. Banyak emasnya. Amin. Banyak. Belajarlah engkau dulu. Saya guys pernah didatangi
2 truk isinya perempuan. Tapi bayangkan guys, saya tolak semua. Tahu kenapa? Karena isinya nenek-nenek. Yang pertama diatur waktunya, yang kedua mendatangi guru, yang ketiga sering mendengar. Pas waktu saya menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun sampai 11 tahun, pergilah saya ke Masjidil Haram, lalu menghadapi guru saya. Guru saya yaitu adalah namanya Abdul Hadi Abdullah Musfi. Beliau paman saya, tapi beliau tegas keras. Ketika saya pergi ke Masjidil Haram, lalu saya ditanya sama beliau, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak, dipukul. Di sini ada pukulan. Lemah. Saya dipukul guys, dipukul. Dan saya enggak pernah mengadu, enggak pernah mengeluh, enggak pernah lapor ke polisi, lapor ke orang tua seperti kalian. Halah, ditampeleng langsung lapor ke polisi. Halah, laki-laki mana engkau? Saya pergi ke Masjidil Haram, ditanya sama guru saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak, dipukul. Baliklah saya ke rumah menghadapi Munkar Nakir. Tahu Munkar Nakir siapa? Siapa? Orang tua. Ditanya sama ayah saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak, dipukul guys. Di Masjidil Haram dipukul, balik. Di Masjidil Haram dipukul, balik ke rumah menghadapi Munkar Nakir. Ditanya sama ayah saya, dipukul pula. Ditanya saya sama ibu saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak. Jangan balik ke rumah engkau ini kalau enggak hafal Al-Quran. Itu kata-kata ayah saya, itu kata-kata ibu saya. Jangan balik ke rumah engkau ini kalau enggak hafal Al-Quran. Mau jadi apa engkau? Itulah pertanyaan ayah saya, itulah permintaan ayah saya. Saya ini enggak mau apa-apa dari engkau nak. Saya cuma mau satu, hafallah Al-Quran. Kenapa beliau ini ingin melihat anaknya bisa hafal Al-Quran? Tahu kenapa? Supaya engkau ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan menghafal Al-Quran yaitu adalah kalau engkau sudah hafal Al-Quran, demi Allah, Allah akan angkat derajatnya engkau. Dulu pas waktu saya usia kayak kalian 11-12, cita-cita saya itu ingin menjadi pilot. Tahu kan pilot? Ingin menjadi pilot. Kenapa? Karena saya itu pengen tahu Indonesia, pengen jalan-jalan di Indonesia, pengen tahu Indonesia itu kayak apa. Karena saya itu nggak tahu. Pengen naik pesawat, jalan-jalan ke kota ini, ke kota ini. Doa saya dulu cuma satu, ya Allah, saya ini pengen jadi pilot ya Allah, sehingga saya itu bisa keliling Indonesia. Sekarang terbukti Allah itu ngasih kepada saya lebih indah, lebih mulia daripada menjadi pilot. Sekarang pilot itu yang jadi supir saya. Saya bisa keliling Indonesia dalam 1 tahun. Bogor, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera. Kalian pernah pergi ke Pagar Alam? Pergi ke Medan? Bohong. Pergi ke Madura? Pergi ke Banyuwangi? Pergi ke Bali? Oh, kalian pergi ke Bali pula? Gimana cerita di sana? Ini guys, saya mau cerita. Saya pas mau datang ke sini, saya itu dikasih tiket sama abang Dewi, sama Ustadz Ferry, dikasih tiket bisnis kelas. Sedangkan saya itu orang kampung, nggak tahu. Saya disuruh masuk ke ruang VVIP. Di hati saya, jangan-jangan ini salah mereka. Saya ini orang kampung, kok bisa terjebak di sini? Duduklah saya sama orang-orang kaya. Tahu kan orang kaya? Orang kaya itu kalau sombong, kalau engkau mau tahu bahwa dia itu sombong apa enggak, lihatlah cara bicaranya kayak gimana. Orang sombong kalau bicara kayak gini, Assalamualaikum, sehat. Ini ke atas
matanya ke atas, Assalamualaikum, sehat. Tusuk mata kamu. Kalau kalian punya kawan, mau tahu dia sombong apa enggak, lihatlah cara bicaranya sama engkau. Kalau dia tusuk mata kamu, kau ini harus tahu rasa. Saya di sana guys, duduk di ruang VVIP. Tiba-tiba lewatlah perempuan guys. Dengar baik-baik. Lewatlah perempuan, Masya Allah, Tabarakallah. Di atas dia itu guys pakai kerudung, pakai rok, tapi dia lupa bahwa di sini itu harus ditutup. Dari sini sampai paha itu nampak semua guys. Dilihat haram, enggak dilihat mubadzir guys. Jadi macam mana? Gimana caranya? Masa saya duduk kayak gini? Enggak enak kan? Jadi saya itu lihat, Masya Allah. Saya lihat supaya engkau ini enggak berdosa, lihatlah ciptaan Allah dengan bertafakkur. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Saya lihat, Masya Allah, ternyata kayak gini ciptaan Allah. Dia lewat sana sini, sana sini, sana sini. Tiba-tiba saya pura-pura sakit. Allah. Langsung dia kayak gini guys. Dengarilah baik-baik. Baliklah saya ke rumah, ditanya sama orang tua hafal apa enggak hafal. Dipukul sama guru, dipukul sama ayah, dipukul sama ibu. Ini menunjukkan kepada kita guys, pukulan itu penting. Abang-abang, dengari baik-baik. Abang-abang, kakak-kakak yang pernah dipukul sama gurunya, yang pernah dipukul sama orang tuanya, jangan sok-sokan. Jangan merasa lebih hebat daripada gurunya. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, kalau ada di antara kalian yang pernah dipukul sama gurunya, tiba-tiba engkau ini mengadu, melapor ke polisi, demi Allah, ilmu yang engkau dapat enggak ada keberkahan sama sekali. Enggak ada. Maka dari itu kalau engkau lihat, tanyalah ke Ustaz Alfi, tanyalah ke Ustaz, siapa namanya? Saya lupa. Syirazi. Tanyalah ke ustaz-ustaz yang ada di sini yang usianya 20-an. Kita ini usianya 20-an semua. Kita itu pernah dipukul guys, tapi kita itu enggak pernah mengeluh, enggak pernah mengadu. Saya balik ke rumah guys, di sini ada warna merah. Dipukul saya di sini guys. Di Makkah itu pendidikan itu penting. Kalau enggak hafal dipukul di sini 5 kali. Tas. Baliklah saya ke rumah di sini. Kayak mau berdoa. Sakit guys. Tapi saya itu enggak pernah mengeluh. Justru sekarang jadi kenang-kenangan bagi saya. Justru saya itu sampai sekarang bersyukur kepada guru saya. Makasih Ustaz, jazakumullah khairal jaza. Kalaulah bukan engkau, laulaka lama kunna. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian engkau, saya ini enggak bisa jadi seperti sekarang Ustaz. Saya ini bisa jadi Fir'aun. Maka dari itu, abang-abang, kalau dipukul sama orang tuanya, kalau dipukul sama gurunya, jangan pernah merasa engkau ini lebih hebat. Pukulan itu terbagi 3. Berapa guys? 3. Yang saya sampaikan akan ditanya sama saya setelah selesai acara ini, karena semua yang saya sampaikan akan masuk ujian semester terakhir. Maka dengari baik-baik. Pukulan itu terbagi 3. Berapa? Yang pertama, darbu ta'dib. Orang tua mukul anak. Apakah ada orang tua ketika mukul anaknya lalu dia itu ada perasaan kebencian terhadap anaknya? Ada guys. Contoh, kita ngambil contoh. Ada anak kecil minta pisau dari ibunya. Bagi dia, menurut ibunya itu bahaya bagi anaknya, tapi menurut anak itu baik bagi dia. Ketika ibunya mukul, apakah ada rasa kebencian terhadap dia? Ada bang? Enggak ada. Itu namanya darbu ta'dib. Lalu kemudian ada darbu ta'lim. Guru mukul
santri. Kalau ada di antara kalian yang pernah dipukul sama gurunya, syukurlah, maafkanlah dia. Nanti engkau ini akan menjadi orang mulia, insya-Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa jadi seperti Ustaz Abdul Somad, bisa jadi seperti Ustaz Adi Hidayat, bisa jadi seperti Gus Baha insya-Allah. Allahumma amin. Jangan merasa lebih hebat. Yang pertama darbu ta'dib, yang kedua darbu ta'lim, yang ketiga yaitu adalah darbu ta'dzib. Apa? Apa artinya darbu ta'dzib? Itu bagi orang yang zina, bagi orang yang khamar, bagi orang yang mabuk. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa barakatan wa ziyadatan. Allahumma amin, Allahumma amin. Yang pertama diatur waktunya, yang kedua mendatangi guru, yang ketiga sering mendengar, yang keempat berbaktilah kepada orang tua. Banyak ilmu, banyak harta, banyak jabatan tapi enggak berbakti kepada orang tua, maka itu tidak ada gunanya guys. Lihatlah Ustaz Abdul Somad. Kenapa Ustaz Abdul Somad itu bisa viral? Karena beliau itu selalu berbakti kepada ibunya. Betul apa enggak? Kalian sudah subscribe, like, share, komen? Beliau enggak? Sudah? Lihatlah, beliau itu selalu berbakti kepada ibunya. Sebelum beliau pergi ke acara manapun berada, beliau selalu minta izin dari orang tuanya. Abang-abang yang suka melawan omongan orang tuanya, kalau engkau belum terasa kenikmatan orang tuanya, pergilah engkau. Merantaulah engkau, pergi jauh-jauh. Saya di sini sendiri guys, sama koper. Semua orang tua saya, keluarga saya itu ada di Mekah. Baru saya terasa kenikmatan orang tua, baru saya terasa kenikmatan saudara, baru saya terasa kenikmatan kawan, baru saya terasa kenikmatan semua ini. Maka dari itu guys, berbaktilah kepada orang tua. 3 cara menghadapi orang tua. Berapa guys? Yang pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Yang pertama apa? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Jangan lawan omongan orang tua. Kalau ada di antara kita yang ada perasaan sok-sokan hebat, lebih mulia daripada orang tuanya, maka pergilah engkau ini ke rumah panti asuhan. Di sini ada rumah panti asuhan? Ada? Enggak ada, di Palembang enggak ada. Pergilah kalian ke sana. Tanyalah kepada anak-anak yang di sana, apa cita-citanya engkau? Apa harapannya engkau? Apa yang kau inginkan? Tanya tiga pertanyaan ini. Pasti jawabannya, mana bapak saya, mana ibu saya. Mana bapak saya, mana ibu saya. Betul apa enggak? Maka dari itu guys, kesimpulan dari pesanan saya yaitu adalah berbaktilah kepada orang tua. Enggak harus panjang lebar, berbakti kepada orang tua. Itulah Masya Allah, Tabarakallah. Yang pertama diatur waktunya, yang kedua mendatangi guru, yang ketiga sering mendengar, yang keempat berbakti kepada orang tua, yang kelima yaitu adalah berusaha. Nanti insya Allah kalau ada di antara kalian yang sudah hafal Al-Quran, insya Allah ada di antara kalian yang bisa melanjuti S1-nya di Mekah, yang bisa melanjuti S1-nya di Kairo, Mesir, yang bisa melanjuti S1-nya dimanapun berada. Tapi kalau engkau ini pergi ke Mekah, engkau ini akan balik dengan 2 kemungkinan. Entah engkau ini akan jadi Nabi Muhammad atau jadi Abu Jahal. Kalau engkau pergi ke Mesir, ke Kairo, baliklah engkau. Pas mau balik, entah engkau ini akan jadi 2 kemungkinan, akan jadi Nabi Musa atau Fir'aun. Maka kalau mau menuntut ilmu, menuntutlah ilmu yang benar. Yang pertama diatur waktunya, yang kedua mendatangi guru, yang ketiga sering mendengar, yang keempat berbakti kepada orang tua, yang kelima yang terakhir yaitu adalah berusaha. Abang ini baru buka Al-Quran, baru buka Al-Quran. Tiba-tiba ada perasaan, muncullah perasaan bosan, muncullah perasaan malas, muncullah perasaan ngantuk. Kalau semua perasaan ini muncul guys,
1 kali, 2 kali, 3 kali wajar. Apa? Tapi kalau lebih dari 3 kali, itu artinya hati engkau ini sudah gelap. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Itu tanda bahawa hati kita itu sudah gelap. Lihatlah yang di sana tu, yang menyamain suara azan dengan suara gonggongan jin. Lihatlah. Tahu kenapa dia mensamai ini dengan ini? Karena hatinya dia sudah gelap. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini insya-Allah selalu hatinya terbuka, lapang dadanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya menutupi acara ini, ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Berapa? Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga zal, yang keempat tha. Yang pertama buka maskernya. Sin bukan shin. Yang pertama sin. Contohnya qul a'udzu birabbin nas. Baca. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Yang pertama sin, yang kedua shin. Min syarril waswasil. Yang kedua shin. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Alam nashrah laka sadrak. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga zal. Ada perbedaan antara zal dengan jim. Zalizu. Jajiju. Contohnya apa? Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan ica-ica. Bukan ica. Idza za. Ni. Ini lidahnya engkau ini pelit. Dia keluar dia sedikit. Kau ini. Idza ja. Kenapa saya itu berkata? Kenapa saya itu berkata buka maskernya? Mana tahu ada di antara kita itu yang enggak bergigi. Lalu berkata, "Sya." Coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang pertama yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat sa. Dengan satu suara sa. Contohnya saya suka Abdul Basit Musfi. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Hada wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin engkau ini tersinggung, maka maafkanlah saya. Wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila semua kata-kata saya itu memang benar, maka doakanlah saya. Saya minta maaf dari kalian guys. Dimaafin apa enggak? Sebelum saya menutupi acara ini guys, saya minta satu dari kalian. Permintaan saya terhadap kalian yaitu adalah satu. Apa itu? Doakanlah saya.
Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Dendam kau ini. Matikanlah ya Allah. Amin. Coba dengan satu suara. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Jamaah mati. Dan satu suara lah. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Jamaah mati. Santri-santri mati kau. Sekarang saya yang dendam. Ustaz mati. Janganlah. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir insya-Allah. Mudah-mudahan semua abang-abang yang ada di sini insya-Allah bisa hafal Al-Quran. Banyak ilmunya, banyak hartanya, banyak tanahnya, banyak giginya, banyak janjannya. Apa lagi? Hah? Iya. Sebelum saya menutupi acara ini, saya mau ngasih kepada kalian 3 kesempatan. Apakah ada di antara kalian yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cara menghafal Al-Quran sudah. Cara menjaga hafalan itu macam mana? Cara menguati hafalan itu macam mana? Tanyalah. Saya hitung sampai 5. Kalau enggak ada yang mau bertanya, saya tutup. 1. Silakan. Guys. Ya, itu ada. Berdiri. Apa? Buka maskernya lah. Silakan baca. Silakan nanya. Berapa kali tasmi itu? Saya kak. Pas waktu saya menghafal kak, di saat saya sudah hafal 11 juz. Di saat saya sudah hafal Al-Quran di usia 11 tahun, setiap hari saya setor hafalan kepada guru saya, demi Allah, bukan pujian. Setiap hari 5 juz. Kalau enggak setor hafalan 5 juz, saya dipukul guys. Di sana ada pukulan, di sini enggak ada. Coba kalau pukul, pasti bisa cepat hafal. Kalian enggak mau hafal, enggak mau dipukul pula, enggak mau apa pula. Macam mana mau hafal? Itu waktu saya di Mekah, 5 juz dalam satu hari. Enggak bisa 5 juz, paling minim yaitu adalah 2 juz. Juz ufuka, juz juru. 2 juz. Parah di sana pendidikan di sana guys. Tapi alhamdulillah saya itu bersyukur. Andai saya itu enggak dipukul guys, saya bisa jadi Fir'aun. Tapi alhamdulillah karena saya selalu dipukul. Setoran hafal, murajaah. Nih bang, nih kak, dengari baik-baik. Murajaah itu lebih penting daripada dars. Kalau engkau ini nambah itu tidak ada gunanya. Murajaah itu lebih penting. Kalau engkau mau menguati hafalannya engkau, abang-abang, kakak-kakak, dengari baik-baik. Ustaz-ustaz, bikinlah program ini. Kalau engkau mau menguati hafalannya engkau, maka setiap 2 orang harus ada yang jadi imam, 1 yang jadi makmum. Seperti solat tarawih. Kita itu di Makkah dulu kayak gini. Guru kayak gini, guru duduk kayak gini.
Lalu ada dua anak ini solat di depan gurunya. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Dia baca Subhanalladzi baca dengan hafalan ghaib. Ditutup Qurannya, dua-duanya enggak megang Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tash. Innahu huwas sami. Tash. Kayak gini selalu. Kalian enggak ada kayak gini, maka kalian itu bersyukurlah. Coba kalau di Mekah. Alhamdulillah, bukan sombong. Saya ini guru ngaji di Masjidil Haram. Saya itu keras, guys. Kalau ada di antara saya santri yang enggak hafal, dipukul sama saya. Enggak peduli saya sama. Siapa engkau ini? Saya enggak peduli. Engkau ini mau belajar apa mau main-main di sini? Kalau mau belajar, saya tanggung jawab. Insya Allah engkau ini bisa hafal. Pendidikan Mekah saya akan bawa di sini. Tapi saya takut nanti saya dimusuhi sama kalian. Padahal pendidikan kayak gitu itu benar, betul. Kalau enggak hafal kita, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum Fi adnal ardi Wa hum min ba'di ghalabihim Sayaghlibun Fi bid'i sinin Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Pas pukul kita parah. Sampai maaf pas mau tu nggak bisa duduk, sakit, merah di sini. Lalu kita nampakin ke kawan kita, ini gimana nih, merah apa hijau? Dulu di Makkah kayak gitu. Kalian enggak ada kayak gini. Itulah cara menguati hafalan Al-Quran. Bikinlah program di sini. Setiap dua anak bisa jadi satu imam, satu makmum. Dua-duanya enggak boleh megang Al-Quran. Demi Allah, kalau engkau praktis yang saya sampaikan, demi Allah, hafalannya engkau ini akan menjadi seperti hafalan Imamul Haram. Allahumma amin. Seperti Sudais, seperti Surem. Mereka itu sebelum jadi imam di sana, mereka itu disetor hafalannya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang saya harus sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan supaya kita itu bisa apa? Bisa cepat hafalan. Abang, jangan main-main lah. Siapa yang main pulpen ni? Tusuk mata kau baru dah rasa. Jangan main-main lah. Apakah ada cara supaya kita itu bisa cepat hafal Al-Quran? Saya itu enggak banyak ilmu, Bang. Jadi saya itu enggak tahu. Cuman cara cepat kita hafal Al-Quran di Mekah, kita itu dipukul, Bang. Selalu dipukul. Demi Allah, Bang. Selain itu enggak ada. Kalau saya berkata doa, enggak pernah saya ada baca di dalam hadis, Allahumma cepatin ya Allah hafalanku, enggak ada. Allahumma, enggak ada. Sampai sekarang yang saya tahu untuk Al-Quran, doa untuk Al-Quran yang yaitu adalah cuman Allahumma arhamna bil Quran. Itu yang saya tahu. Kalau doa untuk cepat hafal saya itu enggak tahu. Tanyalah ke ustaz-ustaz yang ada di sini. Saya itu enggak banyak ilmu. Saya ngaku lebih bagus jawab enggak tahu daripada sok-sok tahu. Kalau enggak tahu bilanglah enggak tahu. Lihatlah Imam Maliki. Imam Maliki ada 4 mazhab di dunia ini. Imam Hanafi, siapa lagi? Imam Hanafi, terus Imam Maliki, terus Imam Syafi'i, terus Imam Hambali. Mazhab Maliki ini yang punya mazhab
namanya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Di zamannya beliau itu terkenal bahawa beliau itu tuan guru. Seperti Ustaz Abdul Samad. Bayangkan, di suatu pengajiannya beliau pernah ditanya 20 pertanyaan. Beliau bisa jawab 3 pertanyaan, sisanya 17 beliau berkata, Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Itu tuan guru terkenal di Madinah. Gelarnya Imam Daril Hijrah. Malik bin Anas punya kitab namanya Muwatta. Kita enggak punya kitab, enggak punya gelar. Gelarnya LCMA. Lagi cemas menghadapi emak-emak. Sok-sok tahu. Maka saya itu enggak tahu, Bang. Cuman yang saya tahu itu dipukul terus. Merah di sini, merah di sana. Ada pertanyaan lagi? Wallahu a'lam. Yang ketiga, yang terakhir. Oh, ini bukan pertanyaan. Ini ujian semester terakhir. Beliau tanya, bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran? Seperti itu. Bagaimana kalau kita lagi malas mengaji? Malas mengaji terus. Bagaimana tipsnya, motivasinya dan supaya kita lebih istiqomah lagi? Pas waktu saya menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun sampai 11 tahun, seperti kalian, kadang-kadang muncul perasaan malas, kadang-kadang muncul perasaan putus asa, betul kan? Kadang-kadang muncul perasaan, kenapa saya harus jadi ustaz? Banyak ustaz-ustaz, nggak harus saya jadi ustaz. Banyak yang hafal Al-Quran, muncul perasaan itu semua, guys. Untuk apa saya hafal Al-Quran? Untuk apa? Untuk apa? Cuman satu kata-kata ayah saya, engkau ini mau jadi apa, nak? Cuman itu. Engkau ini mau jadi apa, nak? Kalau engkau ini kejar dunia, engkau ini yang akan capek. Cita-cita saya terhadap engkau, nak, itu cuman hafal Al-Quran. Cuman satu, hafal Al-Quran. Ketika muncul perasaan malas, bosan, mau main ini, apa kata ayah saya? Mainlah engkau, pergilah dari rumah, jangan balik, jangan makan, jangan ke rumah lagi. Itu kata ayah saya. Saya cuma minta satu, hafal Al-Quran, engkau ini mau main terus. Ayah saya itu bukan tegas, suka mukul, enggak. Ayah saya itu selalu mengajarkan kepada kita, semua itu ada saatnya. Sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya engkau ini ngaji. Di sini saya mau bertanya kepada kalian, kalian jujur. Di sini ngajinya 24 jam? Enggak kan? Ngajinya berapa jam? Hah? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari ba'da subuh sampai 2 jam. Sampai jam 6 pagi kan? Ya, dari pada jam 5.15 pagi sampai jam 6. Ya berarti 2 jam. 45 menit. Oh, 45 menit. Enggak nyampe 1 jam. Kita di Makkah mulai menghafal Al-Quran dari solat asar sampai solat isya. Berapa jam itu? Dari asar sampai maghrib 4 jam. Dari maghrib sampai isya 1 jam. Total semua 5 jam. Dipukul pula. Enggak dikasih makanan pula. Cuman dikasih air zam-zam. Minumlah engkau. Sampai mau pipis, dipukul lagi pula. Oh, mana ini? Pukul sini. Pusing kepala saya. Tapi alhamdulillah bisa hafal Al-Quran. Oke, guys, kalau engkau ini ada perasaan malas, bosan, tanyalah kepada diri sendiri. Saya ini mau jadi apa? Apa kata orang tua saya? Kenapa mereka itu naruh saya di sini? Untuk apa? Supaya engkau ini bisa hafal Al-Quran. Supaya kita itu bisa istiqamah, selalu mendengar, selalu setoran hafal. Itulah yang saya tahu. Hadza wallahu a'lam wa ilmu atam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa ini, kita tutup acara ini dengan doa.
ketika saya berdoa, angkat tangannya, lalu kalian ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha hafalan saya ya Allah, setoran hafalan saya ya Allah. Wa sahhil li amri, waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran